pohonnya udah tinggal ambruknya doang pemirsa ya, udah berlumut. Katanya sih kalau di pohon suka ada nemu yang aneh-aneh. Ini pohon jambunya dia kagak nunggu lagi jambu air nih. Ini pohon kelor nih misalnya. Kelornya termasuk antik juga nih, saya lihat. Tongkel. Bentar ya, ambil itu dulu. Udah rapuk nih pohon nih. Ya, misal kita pakai gunting aja lah. Nih, dekat yuk. Kita cari nih. Ini pohon udah rapuk banget nih. Kita cari ada uratnya. Taruh dulu. Ketin lagi juga. Ketin. Nah, ini dia nih pemirsa nih. Ya. Ini yang kita cari nih, dia dari liputan di sini ya. Jelaskan. Oke, kita bahas nih ya. Ini namanya besi kuning nih namanya nih. Saya yang seperti kita saksikan ini dari rontokan pohon yang udah lapuk nih, kebetulan ditemuin ini. Jenisnya sepertinya besi kuning nih. Kita ambil aja dulu air. Kita ambil air ya. Nah, kita cuci aja langsung bisa ya. Fokus sini aja Jok. Kita rendam aja, kita bersihin aja bisa ya. Misalnya kan kotor ini biasanya. Dia seperti ada nih dia nih. Nah, ini kita buang aja pemirsa nih. Nah, seperti ini dia. Tuh. Ya, ini besi kuning nih. Dan kita rendam aja dulu ya pemirsa ya, biar lebih bersih ya. Kita rendam dulu deh di air deh. Ya udah saya bersihin pemirsa ya. Nah ini endaknya pemirsa nih, yang ada di telapak tangan saya nih. Ya. Terus endaknya. Ini namanya kalau bahasa ininya itu besi kuning ya, kita taruh di depan saya aja ya. Ini konon katanya ini mempunyai dua fungsi, seperti yang pertama untuk pengasihan, yang kedua untuk kekebalan, yang ketiga untuk suatu energi seperti tameng untuk dirinya sendiri ya. Tetapi banyak juga di pasaran ya, pasaran daripada besi kuning itu ada yang alami, ada yang palsu ya, maksudnya ada yang asli, ada yang palsu. Ada juga yang mempunyai kekuatan yang didapat dari isian, kalau benda ini diisi ya. Ini memang bentuknya seperti pompong dan dia mempunyai jarum besi yang ada di sini, dan ini bisa didapat dari pohon mana aja pemirsa ya, baik di pohon jambu, pohon mangga, dari pohon kelor sekalipun. Yang jelas pohon itu sudah lapuk, itu bisa ditemuin pemirsa. Tentunya milik-milikan ya. Kalau melalui proses penarikan gimana ya, mungkin bisa aja ya pemirsa ya, bisa dari gaib menjadi nyata. Sekali lagi gaib urusan gaib. Besi kuning ini gimana sih cara merawatnya? Sebagian orang itu merawatnya dengan menggunakan minyak atau dibungkus. Terus cara pemakaiannya gimana? Katanya ditaruh aja dalam jaket.
kayak gitu. Contoh penggunaannya hanya seperti itu aja pemirsa ya. Terus bagaimana caranya kita bisa tahu ini berfungsi atau enggak? Sepertinya namanya benda-benda bertuah itu tentunya harus melalui penyelarasan dulu ya pemirsa ya. Baik dari pemilik orang sebelumnya memberikan atau dimahar oleh pemilik yang baru, itu harus melalui penyelarasan. Penyelarasan ini biasanya ada yang menggunakan versi kodam, ada yang menggunakan versi energi, yaitu dipakai aja nanti dia akan tahu sendiri ya. Nah, ciri-ciri si kuning yang alami adalah dia punya berat. Dia berat nih, lumayan nih berat nih ya, tuh berat dia. Terus bagaimana dengan yang KW? Yang KW mah pasti ada pemirsa. Semua benda-benda bertuah yang katanya seperti bambu petuk atau besi kuning, keris atau apa, pasti ada yang KW karena banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat yang menyenangi di bidang spiritual maupun supranatural gitu ya pemirsa ya. Nah, ini daripada rontokan yang di dalamnya ini yang saya dapat tadi seperti di pohon, dia akan tertutup seperti ini. Terus bagaimana kita bisa tahu? Itu feeling aja pemirsa ya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang benda-benda bertuah yang memang alami, terlepas masalah dari unsur energi ataupun ditunggui kodam atau penghuninya atau bentuk isian, itu saya kembalikan lagi kepada pemirsa yang jelas benda ini adalah nyata ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini bersama saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam. Saya